Tapi pada saat itu dia juga belum sampai hati sih ngebukanya ke publik kalau sosok istrinya yang sekarang itu menjadi penyebab Alvin Faiz ini juga bahkan dituding telah menyelewengkan dana umat. Waduh, di atas hanya sebagian kecil guys. Kami belum berencana membuka sebagian besar. Oh my god. Hai guys, I'm Sokem. Welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep it-nya guys, don't give up. Untuk hari ini ada segmen baru di channel aku, yaitu tentang Indonesian Hot. Jadi untuk Indonesian Hot, seperti biasa kita akan ngebahas tentang update yang lagi panas di Indonesia itu tentang apa. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang Alvin. Jadi aib dia itu kayak kebongkar gitu sih. Ada yang ngebongkar lah gitu. Nah, sebelum kita ngebahas tentang hal itu lebih dalam lagi, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, kalian itu pasti tahu ya bahwa Alvin itu menjadi topik perbincangan hangat baru-baru ini. Nah sebelumnya dia itu juga udah diberitakan telah nikah seperti itu setelah dia itu bercerai dengan Larissa. Nah habis dia itu menikah lagi, banyak sekali hal-hal yang terjadi dengannya. Salah satunya adalah dia itu disebutkan berselingkuh. Habis itu ada juga yang menyebutkan dia ini telah menyelewengkan dana umat kayak gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Yaudah langsung aja kita mulai dari kenapa sih Kak Alvin ini disebut telah berselingkuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi guys, semenjak dia itu menikah dengan mantan istri dari aktor Zikri Daulay, yaitu Henny Rahman pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus yang lalu, nama dari Alvin Faiz itu masih diterpa oleh isu-isu miring. Banyak pihak yang kecewa pada Alvin terkait keputusannya menikah sebelum usia perceraiannya dengan Larissa Chow belum genap 2 bulan. Dan setelah pernikahannya yang diadakan pada tanggal 14 Agustus lalu ya, yang secara tiba-tiba juga, kini putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham itu menjadi sorotan publik terkait isunya juga yang tak kalah mengejutkan. Ada sebuah akun Instagram nih guys yang sempat mengunggah foto buaya menyentil soal nama-nama tempat yang pernah dikunjungi Alvin. Jadi foto yang diunggah oleh account Opposite 6890 itu kayak gini. @Alvin411, hai Uti, mumpung belum diaudit kemana kita? Ibis, Pullman, atau di belakang Polsek Le William aja. Nah, secara pribadi, pemilik akun tersebut juga mengaku nih sangat bangga dengan perjuangan yang pernah dilakukan oleh mendiang Ustadz Arifin Ilham. Namun, pengikutnya juga sangat kecewa karena sudah sering kali menasehati Alvin. Akan tetapi, si Alvin ini tidak mau berubah. Lebih lanjut, dia menuliskan, sepuh dan senior sangat hormat dan bangga dengan perjuangan almarhum Murabi. Namun ketika sepuh dan senior diabaikan bahkan dilawan, ini tidak bisa dibiarkan. Sudah terlalu lama menahan diri. Untuk menuntut hak yang tidak ditunaikan, maka seseorang berhak membuka aib itu untuk mendapatkan haknya. Kesesatan dan juga perbuatan yang dikhawatirkan akan menjerumuskan umat boleh dibuka aibnya. Jadi setelah melihat bagaimana postingan dari Opposite tadi, banyak sekali dari warganet yang kayak bingung gitu ya tentang tempat-tempat yang telah disebutkan. Ada Polsek, ada yang ini, ada yang itu. Ini tempatnya kayak gimana sih? Nah hal inilah yang membuat para netizen itu kayak berspekulasi macam-macam tentang Kak Alvin. Dan sebelumnya nih guys, akun tersebut juga kayak memposting foto yang diduga Alvin tengah berada di sebuah lift hotel. Nah, foto capture itu diabadikan pada tanggal 5 Juli tahun 2019 yang lalu. Nah, lewat caption, pemilik akun tersebut mengaku sudah lama mengetahui perbuatan Alvin. Tapi pada saat itu dia juga belum sampai hati sih ngebukanya ke publik karena masih memikirkan perjuangan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Dan sejalan dengan itu, Larissa Chow, mantan istri dari Alvin Faiz, juga pernah membocorkan soal dugaan sang suami berhubungan dengan wanita lain. Pada saat itu, Larissa seperti mengisyaratkan kalau masalah tersebut menjadi salah satu alasannya bercerai. Jadi karena inilah banyak yang menyebutkan bahwa si Alvin ini kayak berselingkuh gitu sih guys. Nah kalau kalian sendiri gimana nih opininya tentang hal ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan gak hanya tentang itu saja nih guys, ada juga account, nama akunnya adalah @timrumahcici. Jadi kemungkinan @timrumahcici ini adalah account dari pegawai-pegawainya Kak Larissa kayak gitu sih. Jadi untuk yang Tim Rumah Cici ini, mereka ini kayak ngunggah foto yang telah dibagikan oleh Henny Rahman kepada teman-teman terdekatnya di Instagram. Jadi dalam foto itu kayak tertera sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun lengkap dengan bunga serta ponsel. Dan untuk tulisan dari Henny Rahman bunyinya kayak gini, baru awal aja udah dikasih ginian loh waktu itu. Sampai mau dinikahin, royal banget kan. Dan seserahannya juga sampai bener-bener terserah aku maunya apa. Makasih kamu baik banget, lancar terus rezekinya. Jadi dikarenakan permasalahan dari Alvin ini kan makin memanas dan juga memanas ya, Larissa di sini sudah angkat suara sih, meskipun postingannya juga sudah dihapuskan. Jadi kurang lebih speak up-nya Kak Larissa kayak gini guys.
Terkait postingan dari @tim rumah Cici, ini tuh adalah akun Instagramnya para pegawai aku. Jadi semoga postingan itu nggak menambah hujatannya terhadap beberapa pihak. @tim rumah Cici ini mereka hanya orang yang menyayangi aku, pegawai-pegawai yang mendampingi aku, orang baik tapi tetap saja bukan mereka yang menjalani. Untuk pernikahan aku kemarin, aku yang mengajukan gugatan dan mengambil keputusan berpisah dan akhirnya menjadi keputusan bersama. Aku turut bahagia Alvin telah menemukan kebahagiaannya dan kehidupan barunya. Jadi saling mendoakan aja ya, aku juga nggak sempurna kok. Dan dikarenakan permasalahannya kan makin memanas nih guys, Alvin Faiz itu nggak mungkin dong tinggal diam, dia pun akhirnya speak up nih alias klarifikasi gitu. Jadi salah satu isi klarifikasi yang disampaikan oleh Alvin Faiz adalah ia ini membantah kalau sosok istrinya yang sekarang itu menjadi penyebab perceraiannya bersama dengan si mantan istri. Selain itu soal menikah yang terbilang terburu-buru, Alvin Faiz itu punya alasan nih guys. Menurut pria yang berusia 22 tahun ini, pernikahan mereka awalnya direncanakan di tahun 2022. Tapi karena nasihat dari orang tua dan guru-guru untuk menghindari fitnah, pernikahan mereka pun dipercepat dari rencana awal. Tapi pengakuan dari Alvin Faiz ini sepertinya tak berpengaruh nih oleh warganet. Bagi warganet, Alvin ini masih menyimpan banyak kebohongan. Beberapa warganet malah meminta supaya Alvin Faiz untuk diam saja daripada satu persatu kebohongannya akan terungkap. Tapi sepertinya warganet banyak juga ya maunya ya, tar pas orang diam disuruh klarifikasi, tar orang klarifikasi juga salah. Jadi intinya kalau kita udah kena problem kayaknya selalu salah dan juga salah ya. Nah, kalau kalian sendiri melihat apa yang terjadi dengan Alvin Faiz sekarang yang dituduh telah berselingkuh dan sebagainya, seperti apa nih pendapatnya? Langsung aja komen di kolom komentar. Kalau aku sih no komen ya, karena kita juga tidak tahu sih bagaimana kehidupan dia sebenarnya gitu kan. Dan guys, nggak hanya tentang itu saja ya, Alvin Faiz ini juga bahkan dituding telah menyelewengkan dana umat. Waduh, kok bisa gitu ya? Ternyata ada sebuah akun, nama akunnya adalah ini Steven Indra Wibowo, dan ini adalah akun sudah centang biru guys, oke? Kalau udah centang biru ya biasanya orangnya juga nggak akan sembrono sih untuk berkata-kata gitu ya kan, apalagi ini juga masalahnya serius. Jadi ini yang ngebuat banyak orang itu kayak percaya. Nah, dalam postingannya itu dia kayak menyertakan sebuah pesan. Ini coba kita baca one by one setiap slide-nya. Bang, coba dong audit keuangan dan pembangunan Masjid Az-Zikra, Gunung Sundur, dan juga pesantren. Itu kan terjadi penggelapan uang umat ya oleh Meldi dan juga Bang Taba. Itu belasan miliaran yang dibiarin bang, kuncinya ada sama Chris tahu semua. Iya bang, sekitar puluhan miliar. Saya sangat dekat dengan Murabi. Banyak hal yang saya tahu luar, dalam, dan kebohongan Alvin. Cuma selama ini saya itu diam. Nah, kecintaan kita yang besar terhadap Murabi membuat kita bisa diam terhadap perangai anak ini. Mengelola aset yayasan secara tertata dan juga tercatat, di mana sebelumnya banyak hal yang tidak wajar didapati dalam pengelolaan aset yayasan yang dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena aset yayasan bukan warisan, juga terdapat dana umat yang harus dikelola nih oleh kemaslahatan umat, bukan untuk tujuan pribadi, apalagi urusan asmara. Bukan tidak mustahil postingan berikutnya akan mengulas lebih dalam apa yang dilakukan oleh Alvin selama 2 tahun terakhir agar menjadi peringatan buat Alvin dan juga Amir. Dan gak hanya tentang itu saja, dia ini juga kayak nulis captionnya lumayan panjang, dan menurut aku ini juga kayak menjelaskan banyak hal. Coba kita baca. Bismillah, saya akan sedikit buka suara ya tentang Az-Zikra, di mana dahulu di sekitar 2007 itu saat akan membiayai masjid di Sentul dengan nama Hadafi Center dengan dana pembangunan dari Libya. Tapi 2012 berubah dan berganti nama menjadi Az-Zikra. Sejak saat itulah mulai berteman dengan Ustadz Arifin Ilham dan dekat dengan beliau juga. Walau saya sendiri nggak berasa pantas untuk masuk ke dalam jabatan kepengurusan yayasan untuk pada saat itu. Nah, waktu berjalan dan berputar, qadar Allah sampai akhirnya Penang 2019. Saat terakhir beliau sebelum kembali kepada Allah karena sakitnya, pesan beliau agar menjaga terus izzah dan marwah Islam, terus berdakwah dan tolong pantau Az-Zikra karena amanah umat. Dan kebetulan memang saya tahu sejarahnya Az-Zikra dan terlibat di dalam upaya awal pembangunan dan juga pendanaan dari Libya. Apa yang saya katakan di sosmed tentang 2 tahun lalu adalah tentang Az-Zikra. Jadi, untuk mengikut setia Alvin, jangan sampai taklid kepada makhluk, tunduk hanya pada Allah. By the way, juga jangan lupa direct message isinya tausiah ke saya tanpa tahu duduk permasalahannya. Di sini kami jelaskan, kami ini nggak ngurusin urusan pribadi Alvin, pernikahan, perceraian, dan hobi dia lainnya. Kami cukup banyak kerjaan, bukan kurang kerjaan juga ngurus pribadi orang.
Kepentingan kami itu adalah hanya izzah dan juga marwah Islam. Makanya saya itu pernah bilang ke dia, terserah ya mau buat pembelaan, pembenaran, pembukaan opini tentang kelakuan kamu bebas. Namun ingat, semua pembenaran kamu udah di-capture sama tim MCA. Mereka adalah orang yang sama yang dari dulu mendukung, melindungi dan support abi kamu, Ustadz Arifin Ilham, Allahu Yarham sejak lama. Ingat, saat Az-Zikra diserang kelompok Syiah. Dan sampai saatnya tiba akan jadikan pembuktian terbalik. Ana harap antum siap ya. Bukan aib yang dibuka, namun demi menghindari fitnah. Dan satu pesan sederhana saya buat Alvin, saat urusan pribadi sudah antum taruh di sosmed, berarti sudah siap urusan privasi antum menjadi konsumsi publik. So, santai saja seharusnya. Semoga dimengerti. Steven Indra bersama dengan Kang Cendol sama Koet Hani Kristianto. Not di atas hanya sebagian kecil guys. Kami belum berencana membuka sebagian besar. Oh my god. Ini masih sebagian kecil aja udah kayak gini ya. Nggak tahu sih besarnya itu kayak gimana. Aduh, menurut aku secara pribadi ya, kalau kita simpulkan bagaimana postingan dari Kak Opposite sama postingan dari Pak Steven, kayaknya mereka itu memang pengen gitu ya supaya Kak Alvin ini dapat berubah. I think so sih. Nggak tahu juga sih bagaimana cerita selanjutnya. Aku sih no komen tentang permasalahan ini karena kita juga tidak tahu bagaimana akhirnya. Nanti kita tunggu saja bagaimana klarifikasi selanjutnya dari Alvin dan juga bagaimana hal-hal yang segera diungkapkan oleh Pak Steven dan juga teman-teman yang lain. Kita nantikan saja ya guys bagaimana kelanjutan dari permasalahan ini. Intinya sangat complicated banget dan mungkin banyak yang juga kecewa sama Alvin karena selama ini ya kalau aku baca-baca komennya itu banyak yang menganggap bahwa Alvin ini merupakan sosok pria idaman karena udah cakep, tajir juga, habis itu dia juga beriman, bertakwa, intinya kayak sosok pria idaman banget lah. Tapi dengan adanya permasalahan ini banyak sekali dari kaum hawa yang merasa kecewa karena orang yang selama ini mereka dambakan itu memiliki permasalahan seperti ini gitu guys, yang seperti aku lihat sih. Oke, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kemamet. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. Sorry banget. Dan mungkin aja nih ada kesalahan informasi, langsung aja ya komen di kolom komentar. Goodbye.